Halo guys, gua Renaldi dari Proses Media dan selamat datang di Race Review Baku, Azerbaijan. Gua akan menyampaikan hal-hal yang terjadi pada free practice, kualifikasi, dan race day-nya di apa yang terjadi pada GP Baku, Azerbaijan. Ya, kita mulai aja langsung dari free practice ya. Di free practice 1 ini, Ferrari sepertinya sedang melakukan tradisi yang sedikit aneh ya, kayak dengan seperti menandai track baku dengan mobil-mobil mereka. Contohnya aja kayak Charles Leclerc yang menabrak di turn 15, lalu Carlos Sainz yang menabrak di turn 1, di turn 6. Carlos Sainz menempel mobil di turn 6, sedangkan Oliver Bowman yang merupakan pembalap Akademi Ferrari juga melakukan kesalahan di turn 1 sehingga mobil ban sebelah kiri depannya harus rusak dan harus menghentikan free practice 3-nya dia lebih cepat. Tapi ngomong-ngomong turn 1, sepertinya turn 1 juga sedikit angker, bukan cuma Oliver Bowman tapi untuk beberapa pembalap seperti Valtteri Bottas yang berhasil melakukan set dan hampir menabrak di turn 1 juga. Lalu dua Mercedes, Hamilton dan George Russell juga sedikit mengalami kendala juga di turn 1 itu. Dan lalu yang terjadi di free practice juga, Alpine harus kembali menjadi Alpine seperti awal-awal yang mempunyai banyak masalah dan lain-lain. Dan kali ini Esteban Ocon pun harus mengalami 2 kali kejadian power unitnya yang error atau rusak, tidak tahu kenapa. Beruntung ya pada free practice 1 power unitnya pun masih tahan dan masih sempat untuk masuk ke pit lane, sedangkan di free practice 3 Ocon gagal untuk kembali ke pit dan harus membuat red flag karena harus memindahkan mobilnya dulu. Lalu kita masuk ke Q1. Ya, ada satu pemandangan menarik yang menurut gua aneh aja sih, menurut pribadi gua. Ketika Oscar Piastri, Max Verstappen, dan Lando Norris berada di 10 terbesar, bahkan sampai benar-benar di checker flag dikibarkan pun mereka juga masih berada di peringkat 10 terbawah. Beruntung mereka sedang melakukan hot lap di saat itu juga, dan beruntung kembali juga Max Verstappen dan Oscar Piastri berhasil improve di Q1 dan berhasil lolos ke Q2. So, 5 terbawah yaitu ada Ricciardo, terus Lando Norris, 18 dan 19 diisi oleh duo Sauber, Zhou dan Bottas, atau Bottas dan Zhou. Ya, either way, gak ada yang penting itu berdua. Lalu di 20 ada Esteban Ocon. Lalu di Q2 kita langsung ke top 5 terbawah ya, bottom 5. Itu ada Oliver Bowman, terus Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Hülkenberg, dan Lance Stroll yang berada di posisi 15. Kembali ke Q3, Charles Leclerc dan Carlos Sainz berhasil men-secure top 3 setelah Charles Leclerc berhasil finish di pole position, sedangkan Carlos Sainz finish di posisi ketiga. Lalu sang raja jalanan kita, Sergio Perez, berhasil finish di posisi 4, dan sepertinya baru untuk pertama kalinya sih ya Sergio Perez untuk berhasil berhasil mengalahkan di kualifikasi, mengalahkan Max Verstappen. Lalu di posisi 9-10 ya diisi oleh Colapinto yang berhasil finish di P9, sedangkan Albon finish di P10 ya. Sudah sangat obvious sih pasti dia berada di 2 terbawah, tapi untuk start di posisi 9 dan 10 ya menurut gua all good, dan harusnya menjadi poin yang penting sih buat mereka. Terlebih lagi, ternyata di akhir kualifikasi power unit dari Lewis Hamilton pun juga harus rusak, dan Lewis Hamilton harus start dari pit lane, dan yang berarti Albon dan Colapinto pun harus bakal naik 1 posisi di grid ya. So, makin aman lagi sih harusnya mereka untuk melakukan secure point untuk William. Yuki P11 lah ya, berarti aman lah ya, cuma balap Jerman sekali dah, poin berarti. Kita langsung mulai di race. Ya, Charles Leclerc juga berhasil melakukan start yang bagus sehingga dia bisa meliding dari lap 1.
Ya memang start yang bagus juga sih menurut gua. Apalagi Piastri yang ngepres pun juga gagal melakukan overtake di turn 1 ya, so is good defense I guess. Lalu kita pindah ke midfield. Yuki Tsunoda dan Lance Stroll terjadi kontak. Yuki harus uh, retire di lap 15, sedangkan Lance Stroll retire-nya tidak di awal ya. Dia masih bisa melakukan balapan sampai lap 647 dan dia baru melakukan retire di lap itu. Entah kenapa lama banget ya. Kayak Yuki juga mungkin saja harus melakukan set mobil juga, dan daripada dia memaksakan mobil dan merusakkan mobil, so mungkin memang keputusan yang bagus untuk melakukan retire saja. Apalagi dari lap 5 sampai lap 15 itu Yuki selalu saja turun, dan memang mobilnya yang mungkin ada sesuatu yang di dalam mobilnya yang ketika melakukan kontak itu. So ya good choice ya guys. Nanti nggak ada pilihan lagi selain retire. Lalu di lap 20, Charles Leclerc harus rela kehilangan posisi pertamanya setelah dibalap Oscar Piastri di turn 1. Ya, Azerbaijan memang city circuit yang terbilang ya gimana ya, city circuit selalu terkenal dengan dinding-dindingnya yang sempit sehingga susah untuk melakukan overtake. Tapi untuk di Azerbaijan sendiri, overtake itu bisa dilakukan apalagi di turn 1 dan di exit turn 2 yang merupakan tempat DRS. Lalu di turn terakhir sebelum start juga merupakan DRS yang merupakan tempat langganan untuk melakukan overtake. Dan menurut gue memang Azerbaijan cocok untuk balapan dibanding Monaco yang terlalu sempit dan terlalu banyak belokan dan lain-lain. Balapan juga berlangsung sangat ketat sekali, apalagi untuk di posisi 1, 2, 3, dan 4, yaitu Oscar Piastri yang selalu dikejar oleh Charles Leclerc. Tetapi Charles Leclerc, Sergio Perez, dan Carlos Sainz pun juga mulai mengekor dari belakang sampai terjadi insiden di 5 lap terakhir. Ya, ketika sedang melakukan balapan di turn 2 exit, Sergio Perez dan Carlos Sainz terkena kontak dan harus menabrak dinding di turn 2 exit, dan sedikit anti klimaks ya menurut gue itu pun sangat anti klimaks ya. Sergio Perez sedikit melakukan overtake tetapi langsung di overtake balik. Mungkin memang sedikit bernafsu dan sedikit salah perhitungan pula juga sih, sehingga harus menabrak Carlos Sainz dan mereka berdua harus retire. Pure sangat anti klimaks, dan posisinya langsung di overtake oleh George Russell dan Lando Norris yang start dari posisi 16 dan berada di posisi 4. Gue nggak kaget kalau mereka memang lagi kenceng-kencengnya, jujur. Dan dengan hasil ini pula seharusnya posisi Red Bull sudah tergeser oleh McLaren yang harusnya di atas sih. Mereka berdua, apalagi dengan Sergio Perez yang tidak finish dan tidak mendapat poin pun, harusnya sekarang sudah terlewat. Dan GP Azerbaijan pun selesai dengan Oscar Piastri yang berhasil menjadi juara di GP Baku ini, dan disusul oleh Charles Leclerc dan George Russell yang berada di posisi 3 yang setelah melakukan finish di virtual safety car yang baik lagi sih, anti klimaks sih. Ketika balapan benar-benar lagi seru-serunya, dapat virtual safety car finish, nggak asik banget. Review gua kali ini balapan seperti biasa, dan di city circuit kita tahu lah apa yang bakal mungkin terjadi dengan sudut sempit dan overtake yang mungkin sedikit lebih sulit dibanding sirkuit biasa. Tetapi kali ini jujur seru, apalagi di 10 lap terakhir ya, ketika peringkat 1 sampai peringkat 4 mereka saling mengejar di DRS train, dan menurut gua itu cukup seru. Dan di tim midfield pun juga mulai saling kejar-kejaran, apalagi seperti Colapinto yang sempat di posisi 10, dan ketika kedua pembalap itu turun, mereka pun langsung naik ke peringkat 7. Sedangkan Alex Albon yang peringkat 9 harus bisa naik ke peringkat 7. Albon peringkat 7, Colapinto peringkat 8. Ya, menurut gua itu juga hasil yang sangat positif sekali untuk William. Terlebih Colapinto yang baru saja
balapan dengan Williams sebanyak 2 race berhasil melangkai poin Logan Sargent yang Logan Sargent lalui dengan jarak 1,5 musim. Dengan 1,5 musim aja lu cuma dapat 1 poin. Kalau Pito udah 4 harusnya. Menurut gue itu hasil yang sangat positif juga untuk William. Dan sepertinya juga mereka sudah mulai panas sih. Dan apalagi ya, kita semua juga tahu kalau Pinto juga merupakan pay driver yang alasan dia dipilih pun juga karena dia membayar William untuk menggantikan posisinya Logan Sargent. Dan gue yakin juga duit-duit ini pun dipakai untuk melakukan upgrade mobil sedikit, walaupun sedikit tapi ini sangat gacor dan menurut gue sangat working. Lalu untuk tim-tim yang lain seperti Haas juga, Oliver Bowman mendapatkan peringkat 10 dan Oliver Bowman mendapatkan poinnya kembali di race-nya dia di F1. Dan sepertinya keraguan gue di video sebelumnya masalah Oliver Bowman sepertinya sudah hilang. Dan gue yakin dia masih bisa berkembang dan dia ketika di F1 nanti dia bisa berkembang sangat bagus ketimbang lu menggunakan jasa Kevin Magnussen sekarang. Untuk verdict gue di race ini race seru, apalagi dengan drama di 5 lap terakhir, plus dengan banyak tim midfield yang juga mendapatkan poin seperti William yang 2 pembalap yang mendapatkan poin, dan lalu Oliver Bowman yang juga bakal menjadi pembalap Haas pun juga melakukan race dengan menggunakan mobil Haas juga dengan sangat baik. Dan menurut gue sepertinya memang pilihan yang tepat menurut gue sekarang, untuk gue ngeliat sekarang pilihan yang tepat untuk Haas untuk mengambil Oliver Bowman. Segitu aja untuk race review Baku kali ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya, dan kalau kalian suka mohon like dan subscribe. Dan I see you guys again in GP Singapore, race review GP Singapore. Peace.